السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita melanjutkannya dengan melaksanakan kajian ba'da maghrib. Hari ini hari Selasa, mestinya yang akan menyampaikan materi hari Selasa ini secara rutin adalah Bapak Dr. Haji Abu Rahmat dengan kitab Al-Hikam. Tetapi Pak Abu Rahmat tadi memberitahu saya sekitar jam 5, beliau agak nggak sehat sehingga tidak bisa ngaji bareng bersama kita. Saya memutuskan untuk menggantikan Pak Abu Rahmat mengisi waktu yang kosong ini dengan maksud kajian yang sudah berjalan setiap ba'da maghrib di malam-malam di Masjid At-Taqwa ini tetap berjalan. Sebab kalau kosong kemudian pray nanti khawatir menjadi jadi nggak rutin, lalu kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu juga khawatir kalau kosong nggak ada. Tentu saja saya tidak mengaji kitab Al-Hikam karena itu akan dikaji oleh Pak Abu Rahmat. Nah, saya akan mencoba mengkaji kitab juga. Sebab kalau mengganti yang kosong itu juga tidak mudah ya. Kalau tiba-tiba harus mencari materi itu daripada susah-susah mikir gitu, ya sudah ngaji kitab saja. Ya. Ngaji kitab itu relatif tidak memerlukan persiapan yang repot. Karena yang namanya ngaji itu jangan dikira mudah. Milih tema yang pas ini apa itu sudah susahnya bukan main. Belum sudah temanya ketemu harus menggali sumber. Nah, kalau ngaji kitab itu ya sudah paling tidak temanya itu tidak usah pusing-pusing karena sudah tinggal baca saja, lanjutin saja. Nah, adapun keterangan yang perlu diberikan ya tentu saja itu memang ya butuh sumber-sumber tertentu, butuh pengetahuan tertentu untuk bisa menjelaskan itu. Namun sekali lagi dari segi tema sudah tidak ada persoalan ketika belajar seperti itu. Nah, kitab yang akan saya baca ini kitab yang cukup populer di kalangan pesantren yang judulnya Nasaihul Ibad. Jadi kalau bapak-bapak ibu pernah ngaji di pesantren, ya saya kira kitab ini termasuk populer juga. Yang dari segi judulnya saja ini memang berisi nasihat-nasihat untuk para hamba yang kepingin hidupnya baik, mempersiapkan masa depan akhirat dengan baik gitu. Sehingga diharapkan ya, yang didapat adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kitab ini semula merupakan karangan ulama yang cukup terkenal juga, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi kemudian diberi syarah. Syarah itu komentar oleh ulama asal
Indonesia yang juga sangat terkenal di Arab Saudi, yaitu Kiai Nawawi Al-Dantani atau Kiai Nawawi Al-Jawi, itu sangat terkenal di Arab Saudi. Nah ini apa yang kita baca ini merupakan syarah dari Imam Nawawi terhadap kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Memang di dalam dunia karang mengarang, di dunia Islam itu kita mengenal kitab itu semula kecil, lalu kemudian diberi syarah oleh ulama yang lain. Syarah ini kadang-kadang masih disyarahi lagi sehingga menjadi tebal dan menjadi tebal. Tapi juga ada sebaliknya, kitab yang semula sangat tebal itu justru kemudian diringkas, ya. Agar supaya apa? Kitab yang tebal itu supaya dimengerti oleh semua orang sehingga diringkas. Ya. Ya, maka ada yang disebut dengan mukhtasar, ya, ringkasan. Ya. Jadi kalau ringkasan mukhtasar itu meringkas dari yang tebal ke yang kecil atau yang tipis. Nah, kalau yang syarah itu dari yang kecil atau yang tipis diberi komentar sehingga menjadi sangat besar, keterangannya panjang lebar. Nah, kitab ini tentu saja sumbernya atau isinya adalah beberapa hadis Rasulullah dan juga ada beberapa asar dari para sahabat. Jadi makalah-makalah atau kata-kata hikmah yang ada di dalam kitab ini banyak. Disebutkan ada 214 yang dari hadis ada 45 dan selebihnya ucapan atau perkataan para sahabat. Nah, yang menarik pula bahwa di dalam kitab ini beberapa ucapan dari Rasulullah dan juga para sahabat itu dikemas di dalam kelompok-kelompok yang merupakan nasihat yang biasanya menyebut ada dua misalnya begitu, yang dalam bahasa Arab disebutnya funai. Ada yang misalnya ada 3 kelompok, ada 3 perkara itu yang simulasi. Lalu kemudian ada yang 4, ada 4 macam, ada 4 ini begitu penjelasannya, bla 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 bla, sampai dengan 5 sampai dengan 6 begitu. Misalnya kemarin ketika saya ngisi pengajian di 7 harinya Pak Nur Hudayat itu, saya menyebutkan ada berapa kemarin itu? 7 hal yang menyebabkan kubur kita besok itu bercahaya. Misalnya seperti itu. Itu berarti 7. Nah, ini dari mulai 2 sampai tadi. Modelnya seperti itu. Sehingga sebagai sebuah petunjuk atau pedoman hidup itu mudah diingat. Karena dengan cara menyebut hal-hal itu 22, 33, 44, 55 dan seterusnya. Nah, dalam kitab ini sebelum tadi ada makalah-makalah yang 22, 33, 44, 55 dan seterusnya itu. Ini pengarang ini menyebut atau mengemukakan 2 hadis Nabi sebagai pendahuluan yang pada malam hari ini akan kita bacakan, ya. Meskipun tentu tidak akan selesai karena panjang. Seberapapun selesai, ya berhenti. Ya, begitu. Nah, sebelum kita membaca kitab ini lebih lanjut, mari kita membaca Al-Fatihah sekali. Semoga pengarang kitab ini
ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan pengarang kitab ini diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima baiknya. Ala hadimiyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Hadis yang disebut oleh pengarang kitab ini, hadis yang berasal dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana Abu Dzar ini menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sabdanya itu merupakan apa yang disampaikan oleh Allah kepada beliau. Itulah yang dalam hadis kita kenal dengan hadis qudsi. Jadi hadis itu ada dua macam. Hadis yang dalam pengertian biasa itu merupakan perkataan, perbuatan, dan pernyataan Rasulullah meskipun beliau diam begitu. Ya. Itu yang disebut dengan hadis. Nah, sementara hadis ini sesungguhnya adalah firman Allah. Tetapi berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu merupakan firman Allah yang diwahyukan oleh Allah lewat malaikat Jibril seperti apa adanya. Redaksionalnya itu betul-betul ya seperti apa yang disampaikan oleh Jibril itu. Itu Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu sama sekali tidak ada perubahan sedikit pun dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara kalau hadis qudsi itu merupakan firman Allah, tetapi secara redaksional itu tidak persis seperti Al-Quran. Nah, firman Allah di hadis qudsi ini bunyinya panjang, tapi akan saya potong-potong saja. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tawalamu. Ya ibadi, hai para hambaku, ini firman Allah. Ya. Aku di situ adalah Allah. Ya. Inni haramtu dzulma, sesungguhnya aku telah mengharamkan az-zulma, kezaliman. Zalim ini sering diterjemahkan sebagai aniaya. Ala nafsi, atas diriku sendiri. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah mengharamkan zalim itu atas dirinya sendiri. Dengan kata lain bahwa Allah ingin menegaskan bahwa sesungguhnya Allah itu maha adil. Karena lawan dari kezaliman itu adalah adil. Ini memang agak jarang ya, terjadi kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa Allah itu kok melarang dirinya sendiri. Ya. Lalu di ayat yang lain, kalau dalam Al-Quran itu ada Allah mewajibkan terhadap dirinya sendiri. Itu ada. Nah, yang berhak untuk mewajibkan Allah ya dirinya sendiri itu memang. Karena Allah itu zat yang maha segalanya. Kalau seandainya Allah itu kemudian
ada kewajiban terhadap dirinya yang itu datang dari luar, berarti Allah tidak maha segalanya lagi, tidak maha bebas lagi. Allah memiliki kewajiban, tapi kewajiban itu datang dari dirinya sendiri. Dalam sebuah ayat, Allah menyatakan, kataba ala nafsihir rahmah. Allah itu telah mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk berbuat rahmah, berbuat kasih dan sayang. Nah, di tempat yang lain di hadis ini justru bukan mewajibkan tapi mengharamkan kepada siapa dirinya sendiri juga. Dan yang diharamkan Allah itu adalah al-zulma, ya, aniaya. Nah, al-zulma ini kemudian oleh para alim sering diberi definisi sebagai wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Jadi kalau hanya aniaya itu apa? Tidak jelas. Nah, diberi pengertian wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Itulah zulm, itulah aniaya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Ya. Dalam hal yang sepele, misalnya kalau saya punya peci seperti ini, kalau peci ini saya tempatkan di kepala saya begini ya, ini sudah pada tempatnya. Tapi kalau misalnya peci ini kok kemudian saya taruh di kaki begitu, kira-kira kan jadi lupa solehan ini. Genah orang ini, kayak wis miring. Soalnya apa? Karena tidak pada tempatnya. Dalam Al-Quran ada ayat yang menarik. Syirik itu oleh Allah disebut sebagai perbuatan zalim yang sangat luar biasa zalimnya. Zulmun azim, kata Allah, syirik. Kenapa kok syirik itu dikatakan sebagai kezaliman yang sangat agung, sangat besar? Ya karena syirik itu tidak menempatkan Allah pada tempat yang sesungguhnya. Allah itu mestinya esa, Allah itu mestinya tidak boleh ditandingi oleh siapapun, tidak boleh diserikatkan dengan apapun dan siapapun, tapi kita melakukan itu. Membuat tandingan-tandingan kepada Allah. Kita membuat sekutu-sekutu selain Allah. Itu berarti kita mensyirikkan Allah, itu berarti aniaya, berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan untuk syirik itu sampai disebut sebagai kezaliman yang sangat luar biasa. Nah, ya mari kita mencari contoh-contoh yang lain yang sederhana-sederhana. Seorang bapak itu mestinya dalam keluarga sebagai pimpinan, dengan anaknya mestinya ya sayang, mestinya bertanggung jawab, mestinya ya ngopeni, melindungi. Itu seharusnya. Tapi kalau kemudian ternyata seorang bapak ini kok kemudian dia tidak menempatkan pada tempatnya, dia tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, tidak ngurusi, tidak melindungi. Sudah zalim itu bro, sebagai seorang bapak terhadap anak.
Anak pun begitu pula, seharusnya dengan orang tua itu menghormati, menyayangi, ya, mentaati. Lu anak misalnya kok kemudian tidak menghormati, tidak mentaati, ya, berarti anak itu juga zalim kepada orang tuanya. Nah, inilah ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, zalim itu oleh Allah diharamkan terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, sebagai yang tadi saya katakan, berarti Allah sebenarnya ingin menegaskan bahwa Allah itu adil. Nah, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Kalau ada orang berbuat baik, balas dengan kebaikan, adil Allah. Kalau ada orang maksiat, dibalas dengan siksa, adil itu Allah. Tidak menzalimi sama sekali. Tidak ada orang yang baik dibalas buruk atau buruk dibalas baik, tidak ada dalam kamus Allah. Karena Allah sangat adil. Tapi kalau keadilan dunia, tidak seperti itu kan. Kadang-kadang orang justru baik malah mendapatkan balasan tidak baik. Orang yang jahat malah mendapatkan balasan yang baik. Bisa terjadi itu di dunia. Tapi kalau Allah tidak itu. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali akan mendapatkan balasan yang baik pula. Bahkan dalam hal balas-membalas ini, Allah itu tidak hanya adil, tapi lebih dari itu, Allah itu muhsin. Allah itu zat yang berbuat baik. Allah itu rahmah, Allah itu maha kasih sayang. Sehingga bahkan balasan Allah itu bisa berlipat-lipat terhadap kebaikan itu. Sementara terhadap hal yang tidak baik, paling banter Allah itu akan menghukum atau membalas setimpal. Tapi kalau dalam kebaikan Allah bisa melipat gandakan. Itulah yang disebut dengan rahmah. Kasih sayang, murah, kemurahan. Coba misalnya banyak sekali hadis Al-Quran yang menyatakan kalau orang berbuat kebaikan akan digandakan sampai 10 kali, bahkan sampai 700 kali, bahkan sampai sekehendak Allah. Ini kalau tidak murah, tidak mungkin Allah. Coba kalau kita, manusia ini, sak murah-murahnya itu berapa akan memberikan kelipatan hak yang mesti diterima itu. Gaji itu paling ya ada gaji ke-13. Sak murah-murah pemerintah itu. Biarnya rano itu. Atau mungkin kalau di ruang swasta itu ada bonus-bonus, ya paling bonus seberapa kali gaji. Apa ada yang sampai 10 kali, apa ada yang sampai 700 kali? Tidak ada. Tidak ada. Itulah murahnya Allah. Tapi dalam hal kejahatan, itu Allah satu ya dibalas satu. Tidak dilipat ganda. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain itu disebutkan, karena saking maha murahnya Allah itu, maha rahmannya Allah itu, orang itu kalau berbuat baik baru diniatkan saja itu sudah dicatat kebaikannya. Tapi kalau orang berniat jahat itu belum dicatat sampai yang niat itu betul-betul melaksanakan perbuatannya. Loh, ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Allah itu maha murah itu, maha baik itu. Nah, di sini. Jadi, Masya Allah ini Allah itu tidak zalim sama sekali. Makanya jangan sampai kita itu kemudian sampai terucap Allah adil misalnya. Mosok aku ki wis ngene malah ngene. Pae sing koyo ngono malah
ngene. Seringkali ketemu saya seperti itu. Itu sama sekali subhanallah, Allah bersih, suci dari kekurangan-kekurangan hal yang seperti sering dituduhkan oleh sebagian manusia. Ya. Jadi ini apa namanya, tentang sekali lagi pengharapan Allah terhadap dirinya berkaitan dengan kezaliman. Nah, lalu dilanjutkan, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku telah menjadikan zalim itu di antara kamu sebagai hal yang diharamkan. Kepada Allah sendiri Allah mengharamkan, kepada kita orang mukmin kezaliman itu juga dilarang, diharamkan. Fala tadzalamu. Oleh karena itu kamu semua jangan saling menzalimi. Kamu semua jangan saling berbuat aniaya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang saya muliakan, saya ingin memberikan tambahan penjelasan tentang lawan dari zalim yang disebut dengan adil tadi. Kalau zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau adil, lawan dari zalim itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Ya. Nah, adil ini memang kemudian tergantung konteksnya. Ya. Tapi pengertian dasarnya seperti itu. Ya, adil ini kan kemudian bisa digunakan dalam ranah hukum. Ya, kalau ranah hukum berarti ya hakim disebut sebagai adil kalau hakim itu memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan. Ya. Yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Itu adil, sudah pada tempatnya itu berarti. Itu kira-kira seperti itu maknanya. Ya. Lalu adil ini bisa ditarik kepada keadilan sosial dan ekonomi misalnya. Ini ketika setiap orang itu di dalam satu komunitas masyarakat bisa mengakses ekonomi itu secara seimbang. Ya. Tidak boleh ada yang kaya sekali dan miskin sekali, itu tidak boleh sesuai dalam struktur masyarakat yang adil. Disitulah makanya dalam Islam itu ada institusi yang bernama zakat. Zakat ini adalah lembaga agama yang membolehkan pemerintah itu menarik harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya untuk sebagiannya itu diberikan kepada orang-orang miskin yang berhak. Sehingga Al-Quran mengatakan dengan tegas, fungsi zakat itu likaila, agar supaya harta itu dulatan bainal aghniya minkum, hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Dengan zakat itu agar supaya harta itu juga menetes kepada orang-orang miskin, yang pada gilirannya orang-orang miskin itu juga akan terangkat nasibnya secara ekonomis dan sosial. Nah, kalau bisa seperti itu, maka terjadilah apa yang disebut dengan keadilan sosial itu, yang ujungnya adalah kesejahteraan sosial. Nah, ini adil. Jadi adil itu juga bisa dipahami keseimbangan antara hak dan kewajiban, itu adil. Kalau bapak-bapak itu dalam kehidupan bermasyarakat, ya, dengan suami istri misalnya, itu bapak-bapak melaksanakan kewajiban sebagai suami, lalu bapak-bapak mendapatkan hak-hak suami atas istri, itu adil.
Jadi keseimbangan antara hak dan kewajiban itulah yang disebut dengan adil. Nah, dalam Islam itu kita diminta untuk mencontoh Allah tadi. Tidak hanya adil kita itu dalam kehidupan ini. Kita juga perlu berbuat baik seperti Allah itu. Ihsan. Ya. Makanya dalam ayat An-Nahl, surat An-Nahl maksud saya ayat 60 yang sering dibaca khatib kalau khutbah itu, ya, itu kan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba dan seterusnya itu. Jadi di samping memerintahkan adil, Allah itu juga memerintahkan berbuat ihsan. Lah ihsan itu apa? Ihsan itu kalau kita melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, tapi hak yang kita tuntut itu hanya sedikit. Itu ihsan. Jadi tidak seperti adil. Kalau adil, kita melaksanakan kewajiban dan menuntut hak. Ihsan tidak. Ihsan itu kita melaksanakan kewajiban berlebih, tapi hak yang kita tuntut sedikit. Itu ihsan. Nah, ihsan itu lebih susah. Ya. Saya sering mencontohkan dengan sederhana itu, ya kalau misalnya kita ini sebagai majikan, kita punya karyawan. Ya. Karyawan sudah kita beri kewajiban A, B, C, D, E, misalnya ada 5 kewajiban. Sementara kita berikan hak kepada karyawan ini gaji sekian misalnya. Loh, kalau kita itu kemudian mengurangi sebagian pekerjaan karyawan, jadi meringankan beban kerja karyawan, itu ihsan namanya. Apalagi kalau kita sampai kemudian memberikan hak kepada karyawan berlebih, diberi bonus, diberi hadiah selain gaji, itu ihsan namanya. Nah, inilah Bapak dan Ibu bahwa yang namanya kehidupan di dalam bermasyarakat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat adil dan kita diminta oleh Allah untuk menghindari kezaliman tadi. Ya. Dan kezaliman itu apalagi itu antar sesama, Allah sendiri saja itu mengharamkan terhadap dirinya untuk bisa berbuat zalim. Dan Allah memberikan contoh kepada kita, Allah itu adil, Allah itu muhsin, Allah itu Rahman dan Rahim, ya. Yang sedapat mungkin kita sebagai manusia ini memang mencontoh itu, sifat-sifat Allah itu. Ya. Makanya dalam salah satu ungkapan kita, terutama kalau dalam kalangan sufi itu, kita memang diminta untuk takhallaku bi akhlaqillah. Hendaknya kita ini berakhlak dengan akhlak Allah itu. Ya. Tentu saja ala taqatil basyariyah, tentu saja ya sebatas kemampuan manusiawi kita. Bagaimanapun juga misalnya untuk berbuat adil itu kita mencontoh Allah, tapi tentu saja keadilan kita sebagai manusia tidak mungkin kalau sampai bisa menyamai keadilan Allah. Kasih sayang kita sebagai manusia, kita berusaha untuk kasih sayang sebagai Allah juga kasih sayang. Tapi ya tidak mungkin kalau kasih sayang kita itu sampai kemudian bisa menyamai kasih sayang Allah. Ya. Jadi kita berusaha meniru akhlak Allah itu, tetapi ya tentu saja ala taqatil basyariyah tadi, sebatas kemampuan kita sebagai manusia. Bapak dan Ibu, mungkin sampai di sini dulu. Ya, ini baru satu penggal saja dari hadis yang panjang. Ya. Tidak masalah
Mudah-mudahan yang sedikit-sedikit ini bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan kualitas ilmu kita, ya, yang mudah-mudahan juga pada gilirannya akan bisa meningkatkan kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, nanti untuk selanjutnya setiap malam Selasa tetap Pak Abdul Rahman, tidak ada perubahan. Tapi kalau pas kosong kok misalnya saya itu ada, ya, saya itu siap untuk menjadi pengganti supaya tidak kosong. Demikian pula nanti untuk waktu yang lain, kalau misalnya ya saya jadi bagian yang dan serep itu enggak apa-apa, saya jadi siap saya, sehingga mudah-mudahan apa yang sudah berjalan bagus ini, yang sudah kita rintis ini tetap berjalan, bahkan semakin berkembang, supaya keberadaan masjid kita ini betul-betul memberikan manfaat bagi para jamaah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.